Kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup. Banyak orang menjalani hidup dengan tujuan yang terus berubah. Ada yang mengejar keberhasilan, kenyamanan, pengakuan, atau kebahagiaan pribadi. Namun ketika tujuan-tujuan itu tercapai, hati tetap merasa kosong. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa tujuan tertinggi hidup manusia bukanlah dirinya sendiri, melainkan kemuliaan Allah. Hanya ketika hidup diarahkan kepada kemuliaan Allah, manusia menemukan makna sejati dari keberadaannya. Alkitab menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Roma 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Ayat ini menyatakan bahwa hidup manusia tidak berdiri sendiri. Kita diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Tujuan penciptaan manusia sendiri adalah untuk memuliakan Allah. Yesaya 43 ayat 7 berkata, "Semua orang yang menyebutkan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan." Manusia diciptakan bukan terutama untuk mengejar ambisi pribadi, tetapi untuk mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta melalui hidup yang taat dan benar. Rasul Paulus menegaskan bahwa kemuliaan Allah harus menjadi arah seluruh aspek kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Ini berarti tidak ada bagian hidup yang netral. Segala aktivitas, keputusan, dan sikap hati seharusnya diarahkan untuk memuliakan Allah. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dari hidup yang berfokus pada kemuliaan Allah. Dalam doanya kepada Bapa, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 4, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan." Yesus memuliakan Bapa bukan dengan mencari kehendaknya sendiri, tetapi dengan ketaatan penuh sampai akhir. Hidup untuk kemuliaan Allah berarti menolak hidup yang berpusat pada diri sendiri. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Hidup orang percaya diarahkan oleh Kristus yang hidup di dalamnya, bukan oleh ego dan keinginan pribadi. Alkitab juga menegaskan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup yang berbuah. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Perbuatan baik bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi agar Allah dimuliakan. Rasul Petrus menegaskan bahwa setiap karunia dan pelayanan harus diarahkan kepada kemuliaan Allah. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Pelayanan sejati selalu berakhir pada kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Bahkan keselamatan kita sendiri memiliki tujuan utama, yaitu kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 11 dan 12 berkata, "Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya." Keselamatan bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi menjadikan hidup orang percaya sebagai pujian bagi kemuliaan Allah. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup yang berpusat pada diri sendiri akan berakhir pada kekecewaan, tetapi hidup yang diarahkan kepada kemuliaan Allah membawa kepenuhan, damai, dan tujuan kekal. Ketika kemuliaan Allah menjadi tujuan hidup, setiap musim, baik suka maupun duka, memiliki arti yang kekal. Mari berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Ampuni kami jika selama ini hidup kami lebih berpusat pada diri sendiri. Ajarlah kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Bentuklah hati, pikiran, dan tindakan kami agar nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.